aset kerahasiaan. Kalau boleh tahu lebih jelas atas kerahasiaan itu bagaimana ya? Oke, baik. Sembari saya jelaskan dulu ya, asas kerahasiaan ini sebagai salah satu kewajiban begitu terkait dengan konseling yang kita lakukan. Jadi nantinya kamu di sini bercerita sesuai apa yang kamu lakukan dan akan bersifat rahasia. Maksud dari bersifat rahasia ini tidak akan keluar dari ruangan ini. Namun saya izin melakukan perekaman sebagai pemenuhan tugas mata kuliah konseling modern sebagai syarat konseling ini. Iya Kak, udah paham? sudah Kak. Oke, jadi nanti harapannya kamu di sini bisa bercerita dengan nyaman dan pastinya didorong dengan perasaan yang aman begitu ya. Iya Kak. Oke, terkait dengan durasi sesi konseling hari ini kurang lebihnya sekitar 30 menit gitu ya. Iya baik Kak. Apakah sudah siap untuk melanjutkan sesi konselingnya? Sudah Kak. Atau ada hal lain yang memang ditanyakan terkait dengan kontrak konseling gitu? Sudah cukup Kak, jadi bisa dilanjut aja. Oke, jadi saya ingatkan dulu ya di awal nanti apabila di pertengahan sesi konseling Mbak Maifa merasa adanya kurang nyaman atau perasaan yang memang nggak bisa untuk melanjutkan sesi konseling ini, mungkin bisa langsung disampaikan begitu ya Mbak ya. Oke, jadi memang saya rasa kita tidak perlu begitu ya berkenalan kembali karena memang sudah kenal nama satu sama lain gitu. Oke, jadi langsung saja ya Mbak ya dari kegiatan konseling hari ini. Gimana nih kabarnya Mbak Maifa hari ini? Kabarnya lumayan baik Mbak. Alhamdulillah. Oke, apalagi di cuaca yang tidak tentu begitu ya. Iya benar sekali ya. Musim sakit-sakitan ya. Iya, apalagi perubahan cuaca yang emang signifikan gitu ya. Kira-kira nih kalau saya boleh tahu tujuan Mbak Maifa datang untuk sesi konseling hari ini itu apa sih tujuannya? Kira-kira apa yang Mbak Maifa rasakan dari hari ini mungkin bisa diceritakan gitu ya. Gini Mbak, saya datang ke sini tuh karena saya sadar bahwa ada bermasalah dalam diri saya. Saya tuh merasa diri saya tuh tidak percaya diri. Oke, jadi Mbak Maifa ini tadi sempat mengungkapkan begitu ya bahwa Mbak Maifa tidak percaya diri. Kira-kira nih kalau kita ibaratkan perasaan-perasaan yang muncul yang bisa dibilang percaya diri, kalau kita ibaratkan ke sesuatu atau nama lain, kira-kira bisa digunakan nggak? Apa ya Mbak? Mungkin si minder Pak. Minder. Iya. Oke, baik. Jadi minder begitu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Maifa, tadi Mbak Maifa muncul nih perasaan-perasaan yang berpotensi yang membuat diri Mbak Maifa tidak percaya diri. Kemudian jika diibaratkan itu sama dengan halnya itu minder begitu ya. Kalau boleh tahu nih perasaan minder muncul ini mulai kapan ya Mbak? Sudah sejak kecil Kak. Makanya itu saya berusaha berani melakukan konseling hari ini karena itu sangat mengganggu saya. Oke, mungkin bisa dibilang sudah lama begitu ya. Kalau bisa dikatakan atau diibaratkan mindernya ini dalam hal apa ya Mbak Eva? Kan karena ada banyak hal begitu ya. Ya, jadi
gimana ya Kak, saya takut dinilai tidak sesuai dengan diri saya saat di online. Itu maksudnya gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifiknya gitu. Iya baik. Jadi misal saya kenalan nih sama orang baru di media sosial. Nah, saya kenalan dari media sosial itu akhirnya mereka mengajak saya ketemu. Lalu saya merasa ketika mau bertemu itu saya berpikir bahwa aduh gimana ya nanti kalau mereka menilai saya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Oke, jadi bisa saya katakan ini terkait dengan pola pikir Mbak Meva yang muncul bahwa Mbak Meva merasa orang-orang ini nantinya itu akan menilai Mbak Meva tidak sesuai dengan yang di sosmed. Jadi kira-kira nih selain dari pola pikir Mbak Meva yang seperti itu, apakah ada pemicu peristiwa begitu Mbak yang bisa memperkuat opini Mbak Meva tersebut, atau misal ada pengalaman nggak terkait dengan hal itu? Kayak misalnya salah satu contoh gini, Mbak Meva pernah dapat lembaran negatif begitu tentang di teman-teman Mbak Meva atau gimana? Sebenarnya saya itu nggak pernah ya ada pengalaman di mana saya ketika ketemu orang baru tuh akan langsung ada hal negatif gitu tentang saya. Tapi saya itu pernah ada pengalaman di mana waktu saya berkumpul sama keluarga saya, mereka tuh selalu mengomeni apa yang ada tentang diri saya gitu. Misal saya merasa sudah dandan ya cantik gitu ya, tapi mereka membicarakan saya bahwa itu mah cantik karena makeup aja, aslinya enggak. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau bilang gitu, tapi kan itu kan membuat saya jadi merasa kurang percaya diri. Jadi saya mikirnya nanti orang lain juga akan mikir gitu ke saya gitu. Oke, jadi emang bisa dibilang ada peristiwa yang memicu begitu ya, sehingga menyebabkan adanya ketakutan begitu yang muncul dalam diri Mbak Meva. Oke, jadi tadi Mbak Meva sudah menyebutkan bahwa adanya rasa tidak percaya diri, kalau diibaratkan minder begitu ya, kalau mau ketemu dengan orang baru. Selain itu juga ada berbagai peristiwa yang memicu, terutama pengalaman yang Mbak Meva dapat dari keluarga Mbak Meva. Oke, kalau saya tanya, selain itu dalam sehari-hari Mbak Meva kan pastinya kan selalu berinteraksi begitu ya dengan banyak orang, apalagi dengan teman-teman kuliah. Itu Mbak Meva waktu bertemu dengan teman baru waktu kuliah itu gimana Mbak? Ini waktu awal-awal atau sudah sekarang? Awal-awal Waktu awal-awal kan pastinya ada adaptasi begitu ya. Iya, waktu awal dulu waktu PKKMB itu saya berusaha untuk bergaul lah ya Mbak, karena ya sudah seharusnya saya mencoba untuk lebih bergaul lagi. Tapi di sisi lain waktu saya mencoba bergaul itu saya tetap aja merasa minder, karena merasa saya suka membandingkan diri saya dengan teman saya. Teman saya tuh yang waktu itu PKKMB sama saya tuh karena mereka tuh lebih kayak lebih dihargai gitu. Jadi saya merasa nggak pantas gitu bersaing sama dia karena dia cantik, dia pintar. Oke, jadi terlihat dengan jelas begitu ya bahwa adanya faktor yang memang Mbak Meva sendiri ini sering kali membandingkan diri Mbak Meva terhadap orang lain begitu. Kita fokus ke permasalahan awal ya. Waktu Mbak Meva bertemu orang baru itu kan muncul perasaan-perasaan minder gitu. Itu perasaan minder itu kan muncul karena pola pikir Mbak Meva yang negatif gitu ya, terkait dengan penilaian diri Mbak Meva. Apakah ada hal lain yang memang bisa dibilang atau kejadian positif gitu yang menimpa Mbak Meva waktu Mbak Meva bertemu orang baru gitu kan, pengalaman positif gitu? Pernah Mbak? Pernah.
sebelum itu Mbak Meva kan pastinya banyak berinteraksi dengan orang baru begitu ya. Itu yang kan muncullah perilaku yang memang Mbak Meva berpikir bahwa orang baru itu menilai Mbak Meva dengan negatif. Kira-kira nih Mbak, setelah Mbak Meva berkenalan dengan orang baru, setelah menjalani pendekatan, itu apa Mbak yang muncul dari hal itu? Ini yang pengalaman pernah positif atau gimana? Sebelum kan Mbak Meva tadi menyebutkan bahwa positif ada, tapi sebelum itu saya juga ingin tahu Mbak Meva kan berandai-andai bahwa sebelum ketemu orang baru itu pasti orang barunya itu menilai tentang diri Mbak Meva negatif. Itu masih dalam, bisa dibilang dalam bayangan Mbak Meva sendiri. Kalau kita lihat di realitanya itu bagaimana Mbak kejadian yang aslinya itu? Apakah ada orang baru yang memang beneran sesuai apa yang Mbak Meva bayangkan, kayak memberikan yang negatif, atau sejauh ini aman-aman aja, atau gimana perasaan setelah melakukan komunikasi dengan orang baru itu gimana? Setelah saya pikir-pikir sih sepertinya nggak ada ya. Itu hanya anak-anak saya aja, kayak ketakutan berlebih pada diri saya sendiri. Ya, itu tadi saya memiliki ketakutan berlebihan terhadap pandangan orang lain ke saya. Makanya saya tuh selalu merasa kurang terus gitu Mbak. Merasa saya harus mempersiapkan diri secara baik untuk ketemu orang baru. Kenapa? Karena itu tadi setiap saya berkumpul sama saudara saya udah merasa saya tuh mempersiapkan dengan baik untuk bertemu keluarga saya. Namun ya itu tadi tetap saja saya ada sering dikomentari. Jadi itu membuat saya menjadi minder, takut nanti orang lain akan berpikir seperti itu juga nggak ya. Meskipun selama ini menurut saya itu nggak ada orang-orang baru yang saya kenal itu melihat saya dengan yang berjahat. Nggak ada ya? Oke, kalau sekarang kita bicara terkait dengan pengalaman positif yang Mbak Meva dapatnya. Selain hal-hal negatif, apakah ada hal positif yang Mbak Meva dapat dari hasil bertemu dengan orang baru itu? Ya, ada beberapa hal yang membuat saya itu sangat senang untuk bertemu orang baru. Meskipun awalnya itu saya canggung ya. Waktu semester 2 saya itu bertemu salah satu teman saya dari PKKMB. Ketawa-ketawa happy ini ya Mbak Meva untuk menceritakan kejadian dengan temannya. Ya mungkin Ya, waktu itu saya tuh ketemu sama salah satu teman saya yang saat ini masih berteman. Waktu itu iseng-iseng kita main bareng. Akhirnya bertemulah. Dari situ saya merasa nyaman banget sama dia karena dia tuh gimana ya, bukan orang yang suka menghakimi gitu. Jadi nggak ngejudge gitu ya? iya, terus dia tuh enjoy. Terus apa yang saya kasih pendapat atau saya kasih masukan hal yang tidak saya nyaman tuh dia tuh selalu oke, nanti kita perbaiki bareng-bareng. Dia tuh Lebih ke mengintrospeksi dirinya. setelah saya kayak jadi tidak ada salahnya ya saya percaya kepada orang baru. Baik, tanpa disadari ya, tadi saya juga menyimak cerita dari Mbak Meva waktu menceritakan ketemu orang baru yang temennya di semester 2 itu sambil ketawa-ketawa gitu, jadi ikut kerasa begitu happy-nya. Oke, sekarang nih jika saya tanya Mbak Meva bisa melihat diri Mbak Meva selain yang rasa minder itu, kira-kira Mbak Meva melihat diri Mbak Meva itu sebagai apa sih? Karena yang saya lihat Mbak Meva tuh orangnya itu kayak ceria, dia juga berani mengungkapkan pendapat, terutama ini tadi Mbak Meva ada begitu adanya kepercayaan diri begitu untuk konseling dengan saya, dan kita juga udah pernah begitu ya melakukan sesi konseling
bisa dibilang introvert begitu ya Mbak Eva? Iya. Bagus sekali ya, pasti komunikasinya juga bisa dibilang lancar begitu ya. Oke, jadi Mbak Eva sudah tahu begitu ya terkait dengan dampak-dampak negatif begitu apabila Mbak Eva terus-terusan kayak bisa dibilang memelihara rasa tidak percaya diri yang kita beri label minder itu. Mungkin kalau saya tanya kira-kira apa sih dampaknya ke Mbak Eva? Ya Pak, pastinya hal yang pertama kali sih merugikan diri begitu ya. Ya, itu tadi yang saya bilang Mbak, saya merasa terganggu dengan kehidupan saya ini, yaitu salah satunya adalah saya jadi selalu mengulur-ulurkan waktu untuk bertemu dengan orang baru. Misal, ini ada kasus baru ya Mbak, saya itu baru kenalan sama cowok dan saya udah lumayan deket, udah sering chattingan, saya mau diajak ketemu, tapi saya tuh alasan terus gitu Mbak, biar tak ketemu hari ini, jadi nanti aja, saya belum siap gitu. Jadi saya merasa dampaknya itu adalah saya jadi kehilangan orang-orang yang menurut saya udah bisa berdekat dengan saya gitu. Ya, dan tahu sendiri gitu ya dampak dari perilaku Mbak Eva sendiri. Jadi ada beberapa opsi yang mungkin pilihannya akan kembali begitu ya kepada Mbak Eva. Opsi yang pertama, Mbak Eva itu harus gimana pun harus stop untuk memelihara perasaan-perasaan itu, karena bagaimanapun itu bisa dibilang negatif begitu ya. Tentunya juga ya pastinya membuat diri Mbak Eva juga kurang nyaman begitu ya, karena bisa dibilang sangat mengganggu. Tapi di satu sisi juga dapat menyebabkan orang itu malah kena imbasnya begitu, karena siapa tahu orang itu karena sudah kayak meluangkan waktunya, meluangkan semua hal itu untuk sama Mbak Eva. Tapi balik lagi kalau saya rasa nanti bisa dibuat opsi begitu ya, karena mau dimanapun Mbak Eva juga harus terus berjalan begitu, meskipun bisa dibilang ada tuh pengalaman negatif yang dari keluarga itu tadi, tapi kan nggak bisa dijadiin sebagai patokan begitu ya, karena kalau Mbak Eva sendiri mengacak melihat diri Mbak Eva sendiri, mungkin Mbak Eva juga menyadari kalau Mbak Eva itu cantik, terus Mbak Eva juga orangnya gagah. Itu suatu hal yang bagi saya luar biasa sih Mbak, karena nggak semua orang itu punya pola komunikasi yang bagus, terus attitude-nya juga saya lihat juga bagus. Jadi itu merupakan kelebihan diri Mbak Eva. Terus Mbak Eva juga kalau saya lihat juga kalau dalam bahasa Jawa itu akas begitu ya orangnya, terus juga pengertian, dewasa ya, jadi Mbak Eva lebih bisa difokuskan begitu terkait penilaian positif yang muncul dalam diri Mbak Eva, karena sebagaimana yang Mbak Eva sadari bahwa kalau Mbak Eva terus-terusan berperilaku seperti ini kan yang ruginya nantinya Mbak Eva sendiri begitu. Iya Mbak, jadi saya merasa sadar itu dibalik saya tidak percaya diri itu ya, dan ternyata tidak percaya diri itu bukan diri saya gitu, tapi itu mempengaruhi hidup saya. Jadi ya jadi saya merasa kedepannya bisa lebih percaya diri, karena ya ternyata ketika saya percaya diri itu banyak manfaat di diri saya. Iya, jadi saya lihat kalau dibilang Mbak Eva nggak percaya diri sih enggak ya, karena dari Mbak Eva berani cerita dan mengungkapkan apa yang dirasa dengan lancar itu merupakan bentuk salah satu percaya diri begitu. Terus juga Mbak Eva kayak berani menceritakan seluruh hal tanpa kayak adanya rasa takut begitu, itu salah satu bentuk percaya diri. Terus terkait dengan tadi yang kasus sudah Mbak Eva sebutkan, Mbak Eva kan menunda-nunda pertemuan dengan orang baru.
Itu kalau boleh tahu tetap sama dipicu dengan pola pikir Mbak Meva atau gimana nih? Iya, karena itu sih saya takut dia menilai saya kurang. Tapi pastinya Mbak Meva kan melakukan chattingan begitu ya Iya. dengan orang baru tersebut. Tapi kalau dilihat dari chatan, kemudian chatannya kan mungkin bisa dibilang intens gitu ya, apalagi mau memiliki keinginan untuk ketemu itu, respon yang muncul itu gimana Mbak sejauh ini? Sejauh ini baik responnya. Meskipun saya di chat sempat menyinggung kalau saya itu sebenarnya kayak biasa aja atau ya jangan terlalu berat, tapi dia selalu menenangkan saya bahwa it's okay, nggak apa-apa. Jadi emang nggak ada kayak hal negatif gitu ya. Jadi ini pure dari pola pikir Mbak Maifa. Kira-kira kalau saya tanya nih, ada nggak keinginan Mbak Maifa tetap untuk melanjutkan ketemu dengan orang itu? Tetap ada keinginan begitu? saya yang berubah ini tadi. Jadi kalau saya tanya, apakah Mbak Maifa bisa dibilang ada pengen gitu ketemu dalam minggu-minggu ini? Mungkin minggu depan Kak. Minggu depan. Iya, karena saya nggak bisa langsung gimana ya, saya butuh proses untuk menenangkan diri saya untuk gimana saya bisa enjoy nantinya, karena saya sudah sadar itu mempengaruhi hidup saya, makanya saya akan berpikir lebih panjang agar itu tidak akan mempengaruhi hidup saya kembali. Oke, bagus sekali ya. Jadi Mbak Maifa saya lihat juga ada kesadaran begitu ya, bahwa Mbak Maifa tidak bisa terus-terusan berjuang seperti itu, karena bagaimanapun itu merugikan diri Mbak Maifa yang pertama, kemudian juga merugikan orang-orang yang memang sudah ada buat Mbak Maifa. Terus selain itu juga Mbak Maifa menyadari bahwa hal tersebut itu nggak benar ya, jadi mau nggak mau itu harus diubah, karena kan pada realitanya itu nggak sesuai dengan apa yang Mbak Maifa kira, karena itu tadi berasumsi sebagai pola pikir Mbak Maifa tersendiri. Jadi nggak sesuai gitu saya rasa dengan realita, karena setiap Mbak Maifa bertemu orang baru juga kayak respon orang baru juga nggak seburuk yang Mbak Maifa bayangkan. Terus juga ada juga pelabelan-pelabelan negatif yang sesuai dengan angan-angan Mbak Maifa waktu ketemu orang baru. Kan ini tadi juga Mbak Maifa menyebutkan bahwa lagi chattingan gitu ya dengan salah satu orang baru itu, malah dia berpotensi untuk menguatkan Mbak Maifa, menenangkan. Jadi saya rasa Mbak Maifa harus terus mencoba dan menghilangkan stigma-stigma negatif yang muncul. Banyak Kak, akan saya coba untuk melakukan solusi itu dari saya. Terima kasih banget ya Mbak, karena sudah buat saya sadar. Oke, baik. Kalau sekarang saya minta Mbak Maifa menceritakan tentang diri Mbak Maifa selain rasa itu, selain rasa minder itu seperti apa untuk yang terakhir kali sekalian juga Mbak Maifa juga bisa refleksikan kira-kira dari konseling sebelum konseling ini ditutup. Saya juga minta Mbak Maifa untuk merefleksikan apa sih kira-kira yang didapat dalam konseling. Untuk yang saya dapat pada konseling hari ini itu yang pertama, saya jadi tahu bahwa percaya diri itu bukan masalah saya, tapi percaya diri itu adalah suatu hal yang akan mempengaruhi hidup saya. Maka dari itu saya harus bisa keluar dari lingkaran itu. Yang kedua adalah sebenarnya saya itu tidak percaya diri hanya karena
bahwa diri Mbak Mevo ini cantik, berharga, dan sangat-sangat mempunyai value yang tinggi. Jadi lebih ditinggikan lagi begitu ya Mbak rasa bersyukurnya gitu. Karena sebagai guna Tuhan telah menciptakan sesuai dengan porsi diri kita masing-masing. Mungkin saya rasa itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Izin saya akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak.